Jana Zakarne, an innocent child, another one killed. This year, Israeli forces have assassinated several tens of Palestinian children, continue to destroy Palestinian schools and homes, and occupying ever more land. But what does the European Union do? Nothing. Worse, it intensifies relations with Israel. You speak of human rights, but you let Israel kill with impunity. That hypocrisy disgusts me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Kabar baik untuk rakyat Palestina, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB meloloskan resolusi yang meminta Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ memberikan pendapat tentang legalitas pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Dilansir Al Jazeera, dalam pertemuan yang berlangsung Jumat 30 Desember 2022 malam, 87 negara mendukung resolusi tersebut, 26 negara menentangnya, sementara 53 negara tak bersuara alias abstain. Negara-negara barat pecah suara, tetapi nyaris semua negara mayoritas muslim, termasuk negara-negara Arab yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel, mendukung resolusi tersebut. Rusia dan China juga datang dengan suara dukungan. Sementara di sisi seberang, Israel, Amerika Serikat, Inggris, Jerman beserta 22 negara anggota lainnya menentang resolusi itu. Perancis termasuk di antara 53 negara yang abstain. Langkah China dalam mendukung nasib Palestina memang telah ditegaskan oleh Presiden Xi Jinping ketika kunjungannya ke Arab Saudi pada awal Desember 2022 lalu, di mana ia bertemu dengan Presiden Mahmud Abbas dan menyatakan dukungan negaranya untuk mengakhiri pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan menyuarakan rasa frustasinya atas ketidakadilan historis yang diderita oleh warga Palestina. Tidak mungkin untuk melanjutkan ketidakadilan historis yang diderita oleh warga Palestina, ujar Presiden China tersebut pada hari Jumat di pembukaan Riyadh Gulf China Summit for Cooperation and Development di Arab Saudi, melansir Anadolu Agency. 中巴友谊源远流长，两国人民友好深入人心。半个多世纪以来，我们始终相互信任，彼此支持，将继续致力于维护世界和平，促进共同发展，维护国际公平正义，推动构建人类命运共同体。无论国际和地区形势如何变化，中方都坚定支持巴勒斯坦人民正义事业，始终同巴勒斯坦人民站在一起。نحن الشعب الفلسطيني يعتز كل الاعتزاز بالعلاقة مع الصين الشعبية، ودائما وأبدا نشعر أن الصين بحجمها وثقلها وقوتها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولذلك نحن نقول لكم شكرا، ونقول لكل الشعب الصيني من خلالكم شكرا على دعمكم لنا وموقفكم منا. Sedangkan Rusia mendukung resolusi tersebut karena beberapa faktor, diantaranya sebagai balasan kepada Israel atas sikap mereka di Dewan HAM PBB yang mendukung penangguhan status keanggotaan Rusia pada 7 April 2022. Di sisi lain, suara barat yang terpecah soal Palestina memang sudah sejak lama terjadi, seperti dalam rapat anggota parlemen di Uni Eropa di mana suara dukungan kepada rakyat Palestina kian meningkat dan kecaman kepada Israel terdengar semakin lantang. 5-day sanctions against Putin and his thugs, 70 years of oppression by the Palestinians, and it wouldn't be, what was the word you used? It wouldn't be helpful to impose sanctions. Israel's treatment of the Palestinians, the decades of brutal, inhumane persecution of the Palestinians, successive assaults on Gaza, the annexation of their land and territory. You don't want to even use the word apartheid. Never mind sanctions. When the US killed over 1 million civilians in Iraq, was that terrorism? When Israel terrorizes the Palestinian people every day, is that terrorism? When France and the UK and others armed the Saudi UAE to commit genocide in Yemen, where the UN said that over 400,000 are dead and 16 million are starving because of a genocide being carried out with the support of the US, the UK, France and several European states, is that terrorism? When he's going to wake up and start living in the real world,
This weekend, a 16-year-old girl was sitting at home in Jenin, Palestine. When she heard people scream outside, she went to the roof to see what was going on. And on the rooftop of her own house, an Israeli soldier shot and killed her. 2 bullets to the face, 1 to the neck, 1 to the shoulder. Jana Zakarne, an innocent child, another one killed. This year, Israeli forces have assassinated several tens of Palestinian children, continue to destroy Palestinian schools and homes, and occupying ever more land. But what does the European Union do? Nothing. Worse, it intensifies relations with Israel. You speak of human rights, but you let Israel kill with impunity. That hypocrisy disgusts me. Mengenai Mahkamah Internasional yang biasa dikenal sebagai Pengadilan Dunia, merupakan pengadilan tertinggi PBB yang menangani perselisihan antar negara. Kendati putusan Mahkamah Internasional tidak mengikat, mereka bisa mempengaruhi pendapat internasional. Duta Besar Palestina Riyad Mansour berterima kasih kepada negara-negara yang mendukung langkah resolusi ini. Kami percaya bahwa terlepas dari suara Anda hari ini, jika Anda percaya pada hukum dan perdamaian internasional, Anda akan menjunjung tinggi pendapat Mahkamah Internasional ketika disampaikan, kata Mansour dinukil dari Associated Press. This vote and request comes one day after the new Israeli government was formed, pledging to accelerate colonial and racist policies against the Palestinian people. We trust that regardless of your vote today, if you believe in international law and peace, you will uphold the opinion of the International Court of Justice when delivered, and you will stand up to this Israeli government right now, because freedom, justice, and peace shall prevail. Wakil Israel tidak berbicara dalam majelis yang berlangsung Jumat 30 Desember malam tersebut. Pemungutan suara berlangsung selama Sabat Yahudi, tetapi Duta Besar Israel Gilad Erdan sempat membuat pernyataan tertulis, menyebut tindakan PBB keterlaluan dan menganggap PBB bangkrut dan dipolitisasi secara moral, serta menyatakan setiap keputusan potensial dari pengadilan sama sekali tidak sah. Now the UN is about to hammer the final nail in the coffin, closing the door to any hope for future progress. The Palestinians are exploiting the ICJ as a weapon of mass destruction in their jihad war of Israel demonization. By co-opting the ICJ in adjudicating on these lies, the Palestinians, with your help, are setting this conflict on a suicidal crash course to a point of no return. Don't say that you were not warned, and no one can dictate that the Jewish people are colonizing our own ancestral homeland. No one. Israel merebut tepi barat, Yerusalem Timur, dan jalur Gaza dalam Perang Timur Tengah 1967. Palestina ingin menjadikan ketiga wilayah tersebut bagian dari negaranya kelak. Israel menganggap tepi barat sebagai wilayah yang disengketakan dan telah membangun puluhan pemukiman yang sekarang menjadi rumah bagi sekitar 500.000 pemukim Yahudi. Mereka kemudian mencaplok Yerusalem Timur yang kini dihuni 200.000 warga Israel, lalu menganggap wilayah itu sebagai bagian dari wilayah ibu kota mereka. Penduduk Palestina di kota tersebut menghadapi diskriminasi sistematis, sehingga sulit untuk membangun rumah baru atau bahkan sekedar memperluas bangunan yang sudah ada. Sebagian besar masyarakat internasional menganggap pemukiman khusus Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki Israel adalah ilegal. Pencaplokan Israel atas wilayah Yerusalem Timur, rumah bagi situs suci paling sensitif di kota itu, juga tidak diakui secara internasional. Ini bukan pertama kalinya Mahkamah Internasional dimintai pendapat soal masalah Palestina-Israel. Pada tahun 2004, Mahkamah Internasional mengatakan tembok pemisah yang dibangun Israel bertentangan dengan hukum internasional dan meminta Israel segera menghentikan pembangunannya. Israel mengatakan tembok itu adalah langkah pengamanan untuk mencegah serangan warga Palestina. Namun, Palestina mengatakan pembangunan tembok tersebut bertujuan untuk mencaplok lebih banyak tanah
karena dibangun di dalam wilayah Yerusalem Timur dan tepi barat